Teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya cara pasang speaker protector itu pada driver ya teman-teman. Jadi ini hanya cara pasang speaker protector. Jadi saya tidak bikin untuk cara merakit power, tapi untuk cara pasang speaker protector. Speaker protector itu misalkan tidak beli dulu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena speaker protector itu berfungsi kalau teman-teman dipakai untuk misalkan untuk power. Tapi kalau nggak ada, kalau untuk power ya harus dibuat untuk apa itu. Kalau misalkan untuk power ya memang untuk melindungi komponen speaker teman-teman dari hal-hal yang tidak inginkan. Misalkan speaker protector ini difungsikan sebagai salah satu untuk keamanan pada speaker protector yang ditimbulkan, yang diakibatkan oleh misalkan driver teman-teman itu mengeluarkan tegangan DC. Tegangan DC itu tidak boleh keluar dari driver ya teman-teman. Jadi itu bisa menyebabkan komponen speaker teman-teman ini putus, nggak gosong tapi bisa menyebabkan putus, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya membeli speaker protector ya, itu yang model seperti ini ya. Ini bungkusnya nggak ada ya teman-teman, mereknya juga ini mereknya cuma BNS ya teman-teman ya. Ini memang tidak ada tidak ada kardusnya. Kalau teman-teman mau cari speaker yang ada kardusnya itu banyak ya. Itu dari produk CKJ itu juga ada, dari GM juga ada, dari produk-produknya lainnya juga ada. Ini harganya nanti sudah saya taruh di deskripsi. Nah, salah satunya sebagai protector ini menggunakan tegangan AC aja. Jadi maksudnya itu dia sudah ada PSU non simetris. Jadi teman-teman kasih tegangan AC dari trafo langsung, karena di sini sudah ada dioda. Jadi nanti pada saat masuk ke sini sudah ada semacam PSU non simetrinya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi merakit sendiri PSU non simetris ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan yang punya saya teman-teman. Kebanyakan rata-rata untuk speaker protector kan 12 volt ya. Ini menggunakan TIP 7812 volt sebagai penurun tegangan dan juga sekaligus penyetabil tegangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya tinggal kasih aja tegangan AC dari trafo ya teman-teman. Nah, akan saya kasih tahu kan ya, kenapa kalau teman-teman mungkin pasang tune control itu dijadikan satu dengan PSU speaker protector kok suara itu masuk ke speaker ya. Itu bukan karena drivernya atau bukan karena tune control, karena itu ini harus terpisah teman-teman. Tegangannya jangan jadi satu dengan tune control. Itu harus tune control dikasih tegangan sendiri, PSU untuk untuk speaker protector sendiri. Maksudnya tidak boleh ada dalam satu tegangan VAC ya. Kalau teman-teman kasih tegangan VAC misalkan dari trafo ya, saya contohkan dari trafo ini ya, misalkan ini saya menggunakan trafo 5 ampere. Dari trafo ini bentar ya. Nah, ini kan ada 12 volt, misalnya anggap aja ini 15 volt ya. 15 volt teman-teman buat borongan untuk PSU speaker protector ya, terus PSU PSU untuk tune control ya, maka ini kan menjadi satu ya. Untuk kit borongan itu yang menyebabkan mengerjakan itu namanya kayak suara truk itu sebenarnya diakibatkan dari relay. Ini penjelasannya agak sedikit panjang kalau saya jelaskan. Relay itu kan sebenarnya kan ini kan ada semacam kayak lilitan ya. Lilitan pada saat dikasih tegangan dia akan menjadi magnet. Jadi untuk itu teman, itu ada kayak black kecil, dia itu pada saat ada dialiri tegangan dia ada kayak menjadi magnet. Blacknya itu kayak ketarik oleh magnet, cetek. Nah, itu sebenarnya ada gelombang elektromagnetik di dalam relay ini. Itu yang menyebabkan suara efek dari relay ini masuk ke tegangan, terus masuk ke tune control dan mengakibatkan namanya kayak gitu, teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus menyiapkan trafo sendiri biar tidak ada suara truk, yaitu trafo 1 ampere untuk speaker protector. Saya jamin 100% tidak akan ada suara truk ya teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk speaker protector, bisa aja khusus untuk speaker protector dan juga kipas. Intinya jangan dipakai untuk tune control yang masuk ke input teman-teman ya. Itu nanti akan menyebabkan kayak suara truk. Kalau untuk solusinya sekarang, kalau misalnya jadi satu biar kan itu sampai sekarang saya belum bereksperimen teman-teman, belum cari-cari. Jadi mohon maaf sekali, mungkin saya belum bisa menjawab ya solusinya gimana. Yang selama ini saya lakukan aja, saya menggunakan trafo terpisah gitu aja teman-teman ya. Nah,
Kecuali kalau misalkan tegangan ekstranya itu ada dua ya, ada 2 CT, CT-nya lagi CT1, CT2. Nah, itu mungkin enak. Jadi tetap aja dia terpisah, nggak jadi satu gitu, teman. Oh ya teman, intinya kita langsung proses cara pemasangannya. Nah, kelebihannya dari speaker portable yang saya beli ini ya teman, ini memang dia tuh ada delaynya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan on saklarnya di on kan, dia kayak semacam ada delay, baru terhubung antara driver ke speaker itu melalui relay ini, melalui speaker portable dia langsung baru terhubung. Jadi kayak semacam delaynya, jadi ada jedanya. Jadi itu yang bisa apa ya, yang tidak akan mungkin ada suara jeduk pertama kali yang masuk ke speaker. Itu yang menurut saya kelebihan dari sini. Ini sudah ada 12 volt, jadi bisa digunakan untuk kipas atau mungkin yang lainnya. Kalau digunakan untuk tour control sampai ini ya masih sama sih, masih ada dereknya karena sudah saya pernah coba teman-teman ya. Jadi oke teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan tegangan AC 15 volt. Intinya pemasangannya simpel ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini ada speaker out, ada speaker in, speaker out, speaker in. Ground ini adalah difungsikan juga untuk ground pada pada driver juga. Groundnya itu masuk ke sini, nanti juga dipakai untuk ground pada output speaker teman-teman ya. Oke ya, ini saya pasang aja dulu. Nah, ini adalah untuk jalur speaker teman-teman. Jalur speaker misalkan tanpa speaker portable itu juga bisa. Nah, ini adalah yang dari driver, teman-teman bisa lihat ya. Bentar ya, teman-teman bisa lihat ini kan, ini adalah output ya, ini output speakernya kabel warna merah, ini ada output speakernya warna merah teman-teman ya. Kita pasang ke input pada speaker in ya, input pada SPK in ya, SPK in bentar ya. Nah, ini adalah input speaker in, kita masukkan ya teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus yang satunya lagi ini adalah ini, yang satunya lagi teman-teman bisa lihat, ini adalah untuk juga output pada speaker driver L. Ini driver R, ini driver R. Kita masukkan ke speaker SPK in di sini. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ya. Kan tinggal dua. Ini adalah output speaker, sudah saya kasih jack ya, jack untuk output speakernya seperti ini. Jadi saya kasih warna kabel biru biar lebih mudah ya teman-teman melihatnya. Kabel berwarna biru ini adalah untuk speaker outputnya ya, jadi yang akan dipakai untuk speaker ya teman-teman. Seperti ini kita tancap aja seperti ini. Nah, sebenarnya begitu simpel ya teman-teman, kan masih ada satu ya teman-teman. Nah, itu adalah ground ya, ini ground dari sini, dari ground dari driver saya gabung itu jadi satu, dari driver L ke R atau ke L gitu ya teman-teman ya. Ini saya gabung jadi satu, saya kasih kabel warna hitam sekaligus untuk ini, untuk output pada speaker ya, tapi yang ground kita gabung, kan saya gabung jadi satu. Ini ada 3 ya berarti kan, langsung kita tancapkan seperti ini aja. Nah, seperti ini teman-teman, begitu simpelnya ya teman-teman. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit ya teman-teman. Untuk pemasangan speaker protector itu jangan kata di dalam speaker, di luar speaker pun itu juga nggak ada masalah teman-teman ya. Setelah ini seperti ini sudah selesai teman-teman, sesimpel ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu apa ya, nggak perlu kesulitan ya teman-teman. Yang paling penting adalah intinya teman-teman, drivernya itu loh ya. Untuk yang paling penting teman-teman, driver untuk speaker protector itu usahakan kasih trafo sendiri. Kalau teman-teman mungkin beli trafo merek KST atau KSN itu saya lupa. Nah, itu CT-nya ada 2, kalau nggak salah itu ada 2. Untuk tegangan ekstranya itu 18 volt dan juga 15 volt. Nah, itu enak sendiri-sendiri, jadi bisa digunakan untuk yang satunya lagi untuk tune control gitu. Tapi kalau CT yang saya punya ini, CT-nya cuma satu ya, jadi saya rasa ini apalagi non CT ya, jadi saya perlu trafo tambahan. Oke teman-teman, ini akan saya pasang dulu untuk bagian tegangan AC. Jadi kita hanya butuh yang namanya cuma tegangan AC aja, jadi nggak perlu bikin PSU non simetris ya teman-teman, karena di speaker protector sudah dari sananya sudah ada PSU nya sendiri teman-teman. Nah, oke, ini saya letakkan di sini, nanti kita coba aja teman-teman. Ini saya pasang dulu, saya menggunakan tanpa tune control, hanya potensio aja. Ini tinggal saya pasang gitu aja ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi ada delaynya teman-teman.
Ini saya pasang dulu seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini memang ada delaynya, saya pasang terlebih dahulu untuk bagian speakernya ya, untuk kabel speaker. Oke teman-teman, ini coba saya hidupkan ya. Ini sudah saya hubungkan ke multimedianya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini bentar ya, nanti ada kayak suara cetek gitu ya teman-teman. Nanti kayak suara cetek, ini saya perdekatkan dulu, teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit jeda. Jadi itu pada saat misalkan ada kayak jeduk, itu jeduknya nggak mungkin masuk ke speaker ya. Jadi ada jeda. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya, ada lampu warna merah, jadi dia akan menyala, setelah itu mati ya teman-teman. Bisa lihat ya, perhatikan ya teman-teman ya. Ini saya perdekatkan dulu kameranya. Oke ya teman-teman, nanti coba lihat teman-teman, ini saya colokkan ke arus listrik dulu ya. Nah itu menyala teman. Jadi pada saat cedek dan ini sudah dalam keadaan mati, baru apa ya, antara driver ke speaker, jadi itu relaynya udah menggabungkan antara kabel speaker sama kabel driver itu jadi satu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekaligus closing ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.